engine-nya tuh nggak ribet lah ya, memang engine Mitsubishi begitu, tenaganya gede, cuman memang lu jangan minta irit sih kalau Mitsubishi sih. Mitsubishi begitu. Begini bulat 3 biji gitu kan, itu udah pasti ada gitu kan. Apalagi ketika lu masuk ke luar Jawa, ke pedalaman, solarnya makin hancur. Salah satu option yang paling bagus tuh adalah Isuzu Panther. Isuzu Panther memang teknologi tua ya, dan itu masih dipakai sampai sekarang karena memang tidak ada masalah. Fortuner yang akan masuk ini nanti juga mau dimasukin mesin 3000 cc. Kenapa? Tapi satu hal yang saya tidak suka tentang Isuzu Mux adalah bagi saya ya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan melakukan komparasi antara Mitsubishi Pajero Sport yang 2400 cc dengan Isuzu Mux yang 1900 dan 3000 cc. Nah, kalau Pajero Sport kita ulas dulu ya, karena kan sudah sering dan kita juga ada satu. Tenaganya oke, kenceng banget, spare partnya mahal, ya kan, tergolong mahal untuk, karena kan berlian 3 ya Mitsubishi, jadi harganya lumayan gitu kan. Mesinnya makan oli ketika lu nggak kasih oli yang bener. Kemudian ini bukan diesel yang ngirit ya, Mitsubishi menurut saya mengeluarkan diesel tidak untuk ngirit tapi untuk tenaga. Jadi memang yang beli juga yang tipikal orang yang memang membutuhkan tenaga dan larinya kenceng. Jadi nggak ngirit lah intinya ya, mobil ini tuh bukan mobil yang dipakai diesel untuk ngirit gitu kan. 4, mobilnya memang agak limbung sehingga ada beberapa upgrade yang harus Anda pasang supaya untuk mencegah kelimbungan dari mobil itu. 5, desain eksterior futuristik pada kelasnya ya kan, number one still sampai sekarang gitu kan. 6, interiornya yang tergolong biasa aja dari Mitsubishi, karena Mitsubishi tidak terlalu hebat membuat interior yang looks wow gitu kan. Bagi saya interior mereka fungsional dan memang ciri khasnya Mitsubishi begitu. Begini bulat 3 biji gitu kan, itu udah pasti ada gitu kan. Itu lucu sih, kenapa dia bikin begitu saya juga nggak tahu, cuma memang khasnya mereka memang begitu ya, nggak masalah karena memang mereka punya pedigree-nya masing-masing. Nah, untuk yang saya nggak suka dari Mitsubishi Pajero salah satunya adalah head clearance tuh. Jadi kalau misalkan lu duduk di dalamnya, posisi duduk normal gitu kan, jarak antara kepala lu sama si plafon itu cukup rendah gitu loh. Dan mereka ada variasi untuk varian untuk yang ada sunroofnya gitu kan. Balik lagi lu pakai atau nggak pakai, ya dia ada gitu loh sunroofnya. Untuk tenaga luar biasa, untuk transmisi nggak pernah ada masalah sih di kita sih, maksudnya selama kita opreknya masih masuk akal, itu transmisinya masih akan bisa menahan. Dan yang penting oli transmisinya lu ganti secara berkala ya, 20.000 km sekali lu ganti. Saran gua kalau lu suka bejek-bejek, kalau lu pakainya normal bisa di 30.000 km sekali lu ganti oli transmisinya. Dan untuk mesinnya juga cukup bandel ya, sampai sekarang sih punya kita nggak ada problem sih. Memang emang cukup bandel lah ya, maksudnya engine-nya tuh nggak ribet lah ya, memang engine Mitsubishi begitu, tenaganya gede, cuman memang lu jangan minta irit sih kalau Mitsubishi sih. Nggak bisa sih itu mobil memang maunya diborosin dan emang tenaganya gede gitu loh ketika boros. Nah, Isuzu Mux itu di Indonesia kurang terkenal, tapi kalau Anda pernah ke Thailand ya, Anda ngerti otomotif di Thailand ya, Isuzu Mux itu salah satu kuda kerja yang luar biasa di sana. Mereka kan ada 2 tuh ya, yang versi SUV-nya Isuzu Mux, kemudian versi double cabin-nya kan di Max tuh. Nah, dua-duanya di Thailand itu laku keras, di luar dari Mitsubishi dan Toyota ya. Ini Isuzu di Thailand itu memang bener-bener berkembang dengan pesat dan peminatnya banyak di sana. 1, Isuzu memang dari dulu terkenal membuat mesin-mesin diesel yang bandel banget. Saking bandelnya dari dulu sampai sekarang nggak di-upgrade modelnya dan nggak di-upgrade bentuknya, fine-fine aja gitu loh. Kenapa? Memang dia desain yang menurut saya cukup bagus ya dan cukup robust untuk di Indonesia, apalagi yang solarnya jelek gitu loh. Apalagi ketika lu masuk ke luar Jawa, ke pedalaman, solarnya makin hancur ya, salah satu option yang paling bagus tuh adalah Isuzu Panther ya kan, karena kenapa Isuzu Panther itu nggak rewel gitu kan. Nah, tapi Isuzu Mux dengan D-Max ini memiliki engine yang berbeda daripada Isuzu Panther. Isuzu Panther memang teknologi tua ya, teknologi kuno, dan itu masih dipakai sampai sekarang karena memang tidak ada masalah gitu loh. Nah, untuk Isuzu Mux-nya yang kita bahas 1900 cc itu cukup bertenaga banget ya, dengan mesin dieselnya yang kecil. Dan Isuzu sih, gue sih jujur ngomong aja, konsumsi BBM-nya irit banget. Nah, problemnya di Isuzu di Thailand adalah di transmisinya yang Matic. Betul, ketika di-upgrade engine-nya, transmisinya nggak, kurang menunjang, makanya di sana mereka ada upgrade-annya lagi untuk si transmisi Matic-nya. Nah, untuk
engine bay ketika dibuka, jujur saya lebih suka Isuzu MUX punya daripada si Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero tuh lu buka engine bay tuh kayak lu buka mobil Jepang pada umumnya ya kan, masih banyak kabel berseliweran kanan kiri dengan pipa-pipa dan selang-selang. Kalau Isuzu itu dia bikinnya estetiknya bagus, bener-bener deh lu buka kap mesinnya, dia bener-bener ada selang satu ke situ, satu keluar gitu kan. Nah itu cakep. Baru nanti lu buka engine-nya satu-satu dari covernya gitu kan. Dan dari sisi interior juga, ya kak, standar Isuzu lah ya, begitu gitu loh modelnya. Emang dia tidak meniru yang lain-lain, dan kalau menurut saya sih ya fungsional, balik lagi. It's not mobil yang lu buat cakep-cakepan gitu kan. Dari sisi eksteriornya, kesukaan orang ya kan, orang ada yang suka, ada yang nggak suka, nggak ada masalah gitu loh. Nah, tapi satu hal yang saya tidak suka tentang Isuzu MUX adalah, bagi saya ya, lu duduk di dalam, lu nyalain mesinnya, lu pegang tuh setir. Dah, lu jangan gas, lu duduk aja diam di situ. Lu berasa nih, bodinya tuh goyang-goyang. Walaupun itu dari baru ya, dari baru gres keluar dari showroom, bodinya itu akan lebih bergetar daripada si Mitsubishi. Dan ketika bodinya goyang-goyang, ini buat gue ya, karena gue kan ya super sensitif lah ya, begitu lah ya. Karena kan kita mendidik pantat dan badan saya tuh untuk merasakan mobilnya, supaya gue tahu nih mobil kalau kenapa-napa gitu kan. Nah, ketika gue duduk di dalam, ketika nggak digas ya, bodinya itu goyang-goyang sedikit. Jadi ketika dia bergetar itu, kayak gendang telinga di dalam kuping gue tuh ikutan bergetar. Jadi gue di dalam, kalau mobilnya nggak jalan, 5 menit aja, kepala gue sakit. Bisa pusing gue gitu loh. Kalau misalkan mobilnya jalan, nggak ada masalah gitu loh. Karena getarannya jadi fix kan gitu loh. Maksudnya getarannya jadi seimbang dan bodi itu tidak jadi bergetar gini. Nah itu juga gue nggak tahu kenapa tuh. Dari baru mobilnya keluar dari showroom, bahkan gue sudah coba test drive mobil showroom yang lain juga. Karena dulu gue kepengen beli gitu loh. Bergetar memang gitu loh di dalamnya. Makanya gue nggak jadi gitu. Jadi ketika Anda mau beli Isuzu MUX, Anda duduk dulu di dalamnya. Anda rasain dulu nih apa yang saya bilang. Kalau Anda tahan, Anda nggak berasa apa ya good gitu loh. Berarti Anda bisa pakai. Kalau Anda berasa, mendingan jangan. Kenapa? Pusing pak. Kalau Jakarta kan lu banyak kena macet ya kan. Ketika kena macet, bukan ketika pas lu injek rem. Ketika lu injek rem, itu dari bodi getarannya itu nyambung ke ban. Jadi satu ban yang bergetar. Ketika remnya dilepas, posisinya di end, bergetarnya itu bodinya yang bergetar gitu. Jadi itu yang gue nggak suka sih dari Isuzu MUX-nya sih. Tapi sebenarnya kalau kayak mesinnya di Max MUX itu, mesinnya tuh luar biasa loh. Maksudnya hanya dengan 1900 cc dia mengeluarkan 150 horsepower. Itu belum di toel-toel gitu loh. Itu ketika di toel-toel lu bisa dapat 180, bahkan kalau lu ganti turbonya yang Thailand punya lu bisa dapat 220 gitu loh. Itu sih udah biasa ya gitu loh di sana, karena memang plug and play di sana gitu loh. Bukan barang baru lagi, udah mainan mereka sehari-hari. Nah, yang upgrade-annya ada yang 3000 cc. Lu tahu sendiri mesin 3000 cc turbo diesel kencengnya kayak apa gitu kan. Terbukti di mesinnya Hilux ya kan. Hilux itu ada yang 3000 cc turbo diesel, dan Fortuner yang akan masuk ini nanti juga mau dimasukin mesin 3000 cc. Kenapa? Itu mesinnya sih luar biasa. Torsinya luar biasa kencengnya. Itu lu toel-toel bisa dapat 500 sampai 550 Nm dengan horsepower yang cukup lumayan gitu kan. Lu 3000 cc bro, lu horsepower di 250 horsepower aja udah berasa banget gitu loh, dan itu belum nge-push engine-nya gitu loh sebenarnya. Dan barang ini di Thailand banyak banget variasinya. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia itu masih enak lah ya dipakai. Cuman memang harga jualnya menjadi rendah karena bukan mobil yang orang-orang banyak suka gitu loh. Kalau secara fungsional lu pakai mobil ini akan lu pakainya happy banget, cuman yaitu resale value-nya rendah, dan sebenarnya spare part-nya juga nggak terlalu mahal sih. Udah pasti tidak semahal si Mitsubishi gitu loh. Nah, cuman memang Mitsubishi lebih banyak, jadi resale value-nya lebih bagus, dan spare part-nya sebenarnya originalnya juga cukup mahal menurut saya gitu loh. Oke. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil, untuk Isuzu MUX dan Pajero. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.